إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan mengkaji hadis yang kedua dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang bab al-adab. Tadi sudah dijelaskan adab itu apa, dan dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini bersabda, unzuru ila man huwa asfal minkum. Kata Rasul, wahai umatku, lihatlah oleh kalian, ya. Ulama mengatakan dan semua sepakat tentang hadis ini, lihatlah kepada orang yang lebih bawah dari kalian tentang apa? Tentang hal-hal yang berhubungan dengan keduniaan, atau diantaranya adalah tentang harta benda atau materi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau, kata Rasul, melihat dalam urusan dunia, urusan harta dan urusan materi itu kepada orang yang lebih di atas dari kalian. Kenapa? Kata Rasul, fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena sesungguhnya hal itu lebih layak, lebih pantas untuk membuatmu tidak meremehkan dan tidak menyepelekan nikmat Allah yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kalian. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis ini adalah hadis nomor 6490, dan dalam kitab hadis Sahih Muslim hadis ini adalah hadis nomor 2963. Di dalam kitab yang ada di tangan saya ini, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, jilid yang ke-7, yaitu di halaman 346 dan 347 dan sampai halaman 348. Di sini dijelaskan beberapa pemahaman dan kesimpulan tentang hadis ini. Yang pertama, keterangan dalam hadis ini salah satunya adalah satu, ketenangan hati tidak akan diperoleh kecuali dengan membaguskan pandangan terhadap apa-apa yang telah Allah berikan bagi seorang hamba. Maka apabila seorang hamba telah mampu untuk membuat hatinya menjadi qanaah dan meresapi serta menghayati segala curahan nikmat yang Maha Kasih, tatkala itulah ketenangan hati dan perasaan ridha terhadap segala yang diberikan Allah akan tercipta. Kala itu ia pun tidak akan merasa rakus terhadap siapa saja yang Allah beri kelebihan kepada mereka dari perkara-perkara keduniaan, dan kala itu pandangannya pun tidak akan semata-mata terfokus kepada orang yang berada di atasnya menurut ukuran keduniaan. Dengan melakukan ini sajalah maka ketenangan hati dan kebahagiaan
hidup akan tercapai, dan jika tidak demikian maka bagaimanapun keadaannya, ia pastilah akan mendapati seorang yang melebihi kedudukannya. Maka pada saat itu keletihan, kecemasan, dan kesengsaraan hidup akan terus menghantuinya hingga ia pun lalai dan lengah untuk membekali diri dalam rangka menempuh perjalanan hidup yang abadi dan kekal. Begini, ya. Dalam menghadapi kehidupan dunia ini, kata Rasul, ya, kata Rasul adalah ada hukum alam, ya, ada hukum alam yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia, ya, termasuk kita. Maka kata Rasul, kita di dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya dalam hal yang bersifat keduniaan, harta, materi, jabatan dan sebagainya, hal-hal yang berbentuk untuk keduniaan, kata Rasul, ya, lihatlah orang yang lebih di bawah dari kalian dalam hal harta, materi, dan keduniaan. Lihat orang yang lebih di bawah di antara kalian. Kenapa? Sebab kalau kita lihat ke atas, orang tua kita pun sering nasihati, di atas langit ada, yang di atas langit ada lagi. Artinya apa? Artinya ya nggak akan pernah habisnya, nggak akan pernah cukupnya. Bahkan ya kita selalu akan gelisah, dan selamanya tidak akan ada ketenangan hati, dan selamanya tidak akan kita dapatkan kebahagiaan. Bahkan boleh jadi hidup kita akhirnya habis disiksa dan tersiksa dengan kondisi dan dengan hal yang berbau materi itu aja. Padahal ya namanya di dunia ini sementara, nggak ada yang abadi. Namanya di dunia ini akan berakhir dan tidak akan ada yang selamanya. Ya, yang sering saya katakan dalam pengajian-pengajian dimanapun, ya, cukuplah dua manusia menjadi pelajaran bagi kehidupan umat manusia. Satu Fir'aun, yang satu Qarun. Fir'aun itu kurang berkuasa apa? Bahkan tidak ada satupun orang yang berani ketika dia berkuasa. Tidak ada. Bahkan bukan hanya sekedar berkuasa, Firaun itu orang yang nggak pernah sakit dalam kehidupannya. Jadi dalam sejarah kehidupan Firaun itu adalah manusia yang nggak pernah sakit, berkuasa dan kekuasaannya begitu tinggi. Tidak ada orang sedikit pun yang berani menentang Firaun di zamannya. Sampai kita tahu, ya, karena takut kekuasaan dan jabatannya itu berakhir, dia membuat satu kebijakan. Karena dalam ramalan ahli nujum yang dipanggil oleh Firaun, akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu di negeri ini. Maka bingung dia, galau itu Firaun. Maka dia buat keputusan raja, ya, cari siapapun kalau ada anak yang laki-laki yang lahir dan baru masih balita, cari, ya, cari, dapat, bunuh langsung tuh anak. Ini saking galaunya Firaun. Jadi setiap anak laki-laki, anak bayi yang lahir di zaman itu setelah, ya, ramalan ahli nujum terhadap dia yang dipercaya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan wahai Firaun, yang akan menghentikan kekuasaan wahai Firaun. Akhirnya Firaun mengeluarkan kebijakan yang saya katakan tadi. Tapi memang lahir justru anak laki-laki yang akan
menghancurkannya itu justru dia sendiri yang pelihara di sana. Ya itulah Allah dengan caranya, ya kan? Yaitu Nabi Musa yang dihanyutkan oleh orang tuanya dengan harapan Allah menyelamatkannya, dan memang diselamatkan oleh Allah. Hanyut menuju istana, dan diambil justru oleh Musa, diambil oleh istrinya Fir'aun, dan akhirnya dirawat, dididik, dan akhirnya di masanya Musa yang memang memporak-porandakan dan mengakhiri dengan jalan Nabi Musa, Allah mengakhiri kekuasaan Fir'aun. Fir'aun pun mati dalam keadaan hina, dan mayatnya pun ditemukan, ya, dan sampai saat ini mayatnya itu sebagai bukti kekuasaan Allah terjaga dan dapat kita saksikan kalau kita pergi ke Mesir, ke Museum Nasional di Kairo. Ya, dan alhamdulillah saya sudah 2 kali lihat masuk ke Museum Nasional Kairo ini. Ya, dan memang ada di dalamnya mumi-mumi, bukan hanya Fir'aun 2, Ramses 2 itu, keluarga-keluarga raja sampai Ramses 9. Ya, itu mayatnya dimumikan dan dibekukan dan ada disimpan, bahkan keluarga-keluarga raja yang lain disimpan di Museum Nasional yang ada di Kairo itu. Fir'aun hanya tinggal cerita, mati dan berakhir hidupnya pun dalam keadaan hina, yaitu dengan diikuti oleh pengawal-pengawal setianya, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, kita tahu yang namanya Qarun yang hidup juga di zaman Nabi Musa. Ya, tadinya orang miskin, didoakan oleh Nabi Musa dan dinasihati oleh Nabi Musa, akhirnya sukses menjadi orang yang kaya raya, yang tidak ada orang yang lebih kaya dengan Qarun ketika itu. Bahkan dalam sejarah kehidupan manusia sampai saat ini, kalau hitung-hitungan nilai harta yang dikuasai oleh Qarun, belum ada manusia yang sekaya Qarun nilai kekayaannya. Tapi mati juga berakhir dalam keadaan hina. Terjadi gempa tepat di tempat Qarun berada, dengan harta-hartanya, dengan istana-istananya, dengan pengawal-pengawal setianya, ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi. Saking kayanya Qarun, kalau ada di Bojonggede ini orang gali sumur, ya, nemu di dalam tanah kotak, di dalamnya ada emas, disebut harta karun. Padahal di Bojonggede, dan Qarun hartanya ada di Mesir. Itu saking banyaknya hartanya Qarun pun tinggal cerita. Itu hidup manusia gitu loh. Maka kalau bicara tentang harta, tentang materi, nggak ada puasnya kata Rasul. Makanya kata Rasul dalam masalah urusan harta, urusan materi, urusan keduniaan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kalian. Sebab kalau kita melihat dan selalu melihat ke atas, sampai mati capek hidup kita cuma ngurusin gituan, dan tidak akan pernah bahagia, Pak. Nggak akan pernah ada tenangnya. Gelisah terus, kapan ya saya bisa jadi dia ya? Kapan ya harta saya bisa seperti dia ya? Kapan ya saya bisa sukses kayak dia ya? Itu aja yang ada di otak. Capek. Sementara berganti waktu dari jam ke jam, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun berganti tahun. Kesempatan kita hidup di dunia ini bukan makin panjang, justru makin habis, makin selesai. Tahu-taunya malaikat Israel datang dalam keadaan galau. Ya Pak ya? Dalam keadaan galau, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan maaf, tidak akan ada syukurnya. Karena apa? Yang dilihat
hanya orang yang lebih tinggi, lebih banyak dari aspek harta dan materi dari dia. Sudah, nggak akan ada bahagianya. Dan yang mengerikan, bukan cuma nggak ada bahagianya, nggak akan pernah ada syukurnya. Nggak akan pernah ada syukurnya, mengeluh terus. Padahal nikmat yang dia dapat sudah banyak. Bahkan boleh jadi orang yang jauh di bawah dia secara keduniaan, secara materi, secara harta boleh jadi lebih banyak. Bahkan di sekeliling dia pun banyak orang yang lebih susah, lebih menderita, lebih miskin dari dia. Tapi dia pun walaupun sudah kondisi seperti itu pun masih banyak orang yang di bawah dia. Dia tidak akan pernah merasa nikmat menghadapi hidup ini. Dia tidak akan pernah merasa nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Selalu galau, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak tenang, dan kebahagiaan rasanya sampai kapanpun dia tidak akan pernah dapat. Kenapa? Ya saya katakan tadi yang kita sering dengar, di atas langit adalah gitu kan? Makanya itu ulama mendefinisikan syukur harus terpenuhi 3 aspek. Ini definisi syukur. Baru kalau 3 aspek ini tercapai, baru syukur itu namanya. Bersyukur atas apa? Ya atas nikmat. Pertanyaannya lagi, sekarang nikmat itu apa? Sebelum itu kita bahas dulu ini hadis. Kita baca dulu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Rasul. Jangan engkau melihat kepada orang yang selalu di atasmu. Ya. Selalu melihat orang yang di atasmu dalam urusan harta, materi dan dunia. Karena kita bahas tadi, kalau kita lihat orang yang selalu di atas kita, nggak akan pernah ada cukupnya, nggak akan pernah ada puasnya, nggak akan pernah ada habis-habisnya. Capek iya, galau iya, ya kan tuh, gelisah iya, dan jauh rasanya mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Kenapa? Karena banyak orang yang di bawah kita, banyak juga orang yang di atas kita, gitu loh. Ya kan, fahuwa ajdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena kita selalu melihat orang yang lebih di bawah dari segi harta dan materi, yang tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi, lebih banyak hartanya, materinya, keduniaannya lebih baik dari kita. Nah itu kata Rasul, fahuwa ajdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu sesungguhnya hal itu lebih pantas untuk membuatmu tidak menyepelekan nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepadamu. Nah, di sini Rasul katakan kalau pola hidup kita dalam harta, materi dan keduniaan selalu yang dilihat yang di atas dan tidak pernah melihat yang di bawah, akhirnya apa? Sudah banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sudah berlimpah materi yang Allah amanahkan dan titipkan kepada kita. Ya, kita nggak pernah merasa puas, bahkan kita anggap belum ada apa-apanya. Ya kenapa? Karena yang dilihat selalu yang di atas. Akhirnya dia selalu menyepelekan nikmat yang Allah sudah karuniakan kepadanya. Jadi sebetulnya untuk jadi orang bahagia itu gampang aja, Pak. Juga untuk menjadi orang galau juga gampang. Ya. Membuat atau menjadikan kita orang bahagia gampang sebetulnya. Nikmati apa yang Allah berikan dan syukuri nikmat apapun yang Allah sudah berikan tersebut. Selesai. Bahagia pasti dah, Pak. Ya Allah, alhamdulillah, saya bagaimanapun ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Ya Allah, bagaimanapun ternyata masih banyak orang yang lebih miskin dari saya. Ya kan Pak ya? Ya
saya mendapatkan ujian hidup, mendapatkan ya kesusahan, ternyata orang lain lebih banyak yang penderitaannya lebih hebat dari saya. Selalu ucapannya alhamdulillah. Kan gitu loh Pak ya. Tapi kalau yang dilihat yang atas terus, ya Allah, ternyata saya belum ada apa-apanya. Ternyata Allah nggak sayang sama saya. Ternyata saya udah subuh udah jalan, anak masih tidur, pulang ke rumah anak udah tidur, sehingga anak boleh jadi nggak kenal bapaknya. Ketika ada bapaknya di rumah dia tanya sama ibunya, Bu itu siapa? Ya kan? Bu itu siapa Bu? Katanya ya Allah. Ya bagaimana anaknya kenal? Perginya anak masih tidur, pulangnya anak udah tidur. Ketika anaknya nanya sama ibunya, Bu itu siapa? Udah begitu, ya Allah masih nggak dapat apa-apa. Lebih tersiksa nggak Pak? Lebih tersiksa. Nggak ada itu tenangnya itu, nggak ada bahagianya itu. Jadi untuk bahagia itu gampang sebetulnya. Yang penting urusan dunia ini kita jalankan sunatullah. Apa sih sunatullah? Ya kita jemput rezeki itu. Dengan apa? Dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan semua potensi yang Allah berikan pada diri kita dari ujung rambut ke ujung kaki. Kita maksimalkan dan kita optimalkan potensi itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Pasti ya, Allah akan bukakan rezeki itu dengan kita memaksimalkan dan mengoptimalkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah secara baik. Ya, semua potensi dari ujung rambut ke ujung kaki kita maksimalkan dan optimalkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dalam menjemput rezeki Allah itu. Yakin Pak, rezeki itu pasti didapat. Nah, apa sih nikmat gitu loh? Nikmat itu apa sih? Banyak kan kita menganggap nikmat itu yang enak-enak, yang asik-asik. Siapa bilang? Menurut kita enak, menurut kita asik, menurut tetangga ganggu. Betul nggak Pak? Ini orang nggak tahu diri, udah malam-malam gini masih nyalain apa? Mentang-mentang radio dia, TV dia, karaoke dia. Ya asik aja joget. Udah malam Pak, orang mau tidur. Ya bukan asik, bukan nikmat itu, sumpahan orang itu. Betul kan tuh? Jadi nikmat itu apa? Nah mudah-mudahan saya nggak salah ini Pak ya. Ini pernah saya baca dari bukunya Pak Profesor Dr. Quraish Shihab, dan dalam ceramahnya di TV juga saya dengar tentang ceramah yang bertemakan tentang syukur. Nah, mudah-mudahan bisa juga dipahami. Kalau ada yang punya catatan silakan catat. Nikmat adalah, kata Quraish Shihab, ya, nikmat adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di dunia ini. Sekali lagi Pak. Nikmat adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di dunia ini. Itu nikmat. Nah, ini nggak akan dimengerti definisi ini kecuali ada contoh. Ketika kita lahir di dunia ini diberikan oleh Allah modal pertama kita untuk hidup. Apa? Kaki. Apa? Tangan. Apa? Mulut. Apa? Otak, mata, dan sebagainya. Betul Pak? Secerdas-cerdas orang, ya, ketika dia sudah dewasa, ketika dia lahir, otaknya sebagai modal pertama untuk dia hidup hanya baru bisa menginstruksikan untuk dia nangis kalau dia lapar. Hanya baru bisa menginstruksikan untuk dia nangis kalau dia lagi sedang gak nyaman, mungkin karena habis pipis atau buang air. Untuk dia nangis kalau mungkin dia lagi masuk angin, lagi tidak enak badannya. Hanya baru itu otaknya itu. Maka
dengan rasa cinta dan kasih sayang orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, diberikan kebutuhan tubuhnya, diberikan kebutuhan otaknya, nutrisi, diberikan dia makanan, dilatih dia, di sekolah berinteraksi dia dengan keluarganya, keluarga kecilnya, kemudian lama-lama berinteraksi dia dengan kawan-kawannya, masuk sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, ya Pak ya. Itu lama-lama otaknya punya kemampuan, mampu merekam banyak masukan-masukan yang baru, yang bahkan otaknya itu mampu, ya, subhanallah Pak. Bapak sekarang saya tanya yang pernah ke Surabaya, bagaimana bentuk kota Surabaya, stasiun Pasar Turi? Langsung terbayang tuh Pak. Saya tanya lagi, bagaimana bentuk Monas dan Masjid Istiqlal? Itu dalam hitungan detik terbayang tuh. Pernah ke Mekah kebetulan, alhamdulillah. Bagaimana Masjidil Haram? Langsung itu dijelaskan gitu. Padahal dalam hitungan detik. Lagi kecil Bapak mampu nggak menjelaskan gitu tuh? Otak kita bisa nggak merekam itu tuh Pak? Nggak bisa kan? Nah, kemampuan otak untuk merekam, bahkan menjelaskan kembali apa yang ada di otak itu adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir. Kita lahir betul kerja otak, tapi otaknya masih sederhana. Betul nggak Pak? Ketika kita lahir, tangan kita ini nggak mampu apa-apa. Diberikan oleh orang-orang yang kita cintai perhatian terhadap kita, disekolahkan kita, berinteraksi kita. Ya, akhirnya tangan kita ini mampu melakukan apapun yang ada kemampuan itu pada diri kita. Padahal ketika kita lahir, tangan kita ini ya Allah mungil sekali, belum ada kekuatan apa-apa. Dengan rasa cinta dan kasih sayang orang tua dan orang-orang di sekeliling kita, dilatih tangan kita ini Pak, disekolahkan kita Pak. Lama-lama ini tangan, subhanallah, banyak kepandaian-kepandaian yang tadinya ketika kita lahir kagak ada pada tangan kita ini. Subhanallah. Maka kemampuan yang ada pada tangan tersebut melakukan apapun yang ada pada diri kita, itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan pada diri manusia. Betul Pak ya? Dan kemampuan itu ketika kita lahir nggak ada. Itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan. Ketika kita lahir, siapapun kita lahir dalam keadaan telanjang bulat, nggak bawa apapun, bahkan tangan pun ngepel. Apa yang kita bawa? Subhanallah. Jangankan punya mobil, jangankan rumah, ya Pak ya. Pakaian pun waktu itu kita tidak bawa untuk menutupi tubuh kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan perjalanan waktu, Allah berikan dari ujung rambut ke ujung kaki kita kemampuan-kemampuan. Kaki bisa digunakan untuk berjalan, tangan bisa digunakan untuk bekerja, mata digunakan untuk melihat, hati dapat digunakan untuk merasa, telinga dapat digunakan untuk mendengar, mulut, subhanallah, banyak kemampuan-kemampuan yang bisa kita lakukan dengan mulut ini. Ya kan Pak? Itu jangankan kita yang beriman Pak, Lionel Messi yang tak beriman, Ronaldo yang bukan muslim, itu diberikan oleh Allah potensi. Ya kan Pak? Disinergikan tuh kemampuan kakinya bawa bola itu dengan kecerdasan otaknya, dengan stamina yang ada pada tubuhnya dalam membawa bola di lapangan,
dengan kemampuan hatinya, perasaannya dalam membawa bola. Ayo, berapa penghasilan Lionel Messi selama sebulan? Jangankan selama sebulan, sehari aja kalau dipukul rata Pak, Lionel Messi itu, Ronaldo itu penghasilannya lebih 1 miliar itu. Ada jemaah di masjid Rizqul Hasanat ini penghasilannya sehari lebih 1 miliar. Ya kan Mas? Betul? Jadi soal rezeki ini Allah nggak lihat. Lu mau beriman mau kagak, yang penting mengikuti sunnatul. Maksimalkan dan optimalkan semua potensi yang Allah berikan. Ya kita yang ada cuma iri doang Pak. Betul Pak? Yang ada pada diri kita cuma ngedumel. Akhirnya ujung-ujungnya hasud. Betul kan Pak? Ujung-ujungnya gibah. Maaf, kadang-kadang ujung-ujungnya fitnah. Ya bagaimana maju? Padahal potensi yang Allah berikan pada diri kita ini cukup banyak kok. Hanya sayang kita nggak tahu atau nggak mau tahu, ataupun sudah tahu nggak mau memaksimalkan dan mengoptimalkan. Ya Pak ya. Nah, coba kita yang beriman Pak, subhanallah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah. Subhanallah, dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang Allah berikan itu, woi. Subhanallah, semestinya lebih indah dan lebih nikmat, walaupun tidak sebanyak yang diberikan oleh Allah kepada Messi, walaupun tidak lebih banyak yang diberikan oleh Allah kepada Ronaldo, tapi Pak, karena hati kita dapat menerimanya penuh dengan ridho dan puas, lidah kita selalu memuji Allah, dan apapun nikmat dan potensi yang Allah berikan itu kita maksimalkan, kita optimalkan, dan kita gunakan dan kita laksanakan dalam menjalankan perintah Allah. Mestinya kita jauh lebih bahagia dari mereka. Walaupun mungkin secara materi atau boleh jadi secara materi dia lebih banyak, tapi soal bahagia bisa jadi kita lebih bahagia dari mereka. Betul kan? Soal bahagia bisa jadi kita lebih bahagia dari mereka. Dan kita ini kan dalam urusan dunia, kata orang Jawa, cuma uang sinawang aja. Tahu uang sinawang? Apa uang sinawang Pak? Saling memandang orang lebih hebat dari kita, lebih senang dari kita, lebih banyak dari kita, kan itu aja toh. Orang bilang apa? Ada orang lihat saya, Pak, maaf, ya tahdus bin nikmat. Inti saya lihat nggak pernah susah kayaknya. Itu kan kata inti. Bapak maaf, lillahi ta'ala saya ngomong apa adanya. Kalau Bapak mau tanya saya sekarang, Pak, saya sekarang punya utang, ya, karena untuk urusan pesantren, Pak, ya, bukan urusan pribadi saya. Nggak kurang 400 juta. Ayo, ada yang punya utang 400 juta dari Bapak? Kayak saya. Saya tanya sama teman saya, betul lillahi ta'ala, sekarang saya punya utang sekitar 400 juta, Pak. Luar biasa. Ayo, ada di antara Bapak yang punya utang 400 juta kayak saya sekarang? Ya, bukan untuk urusan pribadi, untuk urusan pesantren. Serius saya ngomong. Tapi teman saya bilang, kok kayaknya ente nggak pernah susah ya? Kayaknya ente nggak pernah susah. Ayo, saya bilang, ayo. Kalau kamu punya kayak saya, tanggung jawab kayak saya sekarang, saya bilang, ada nggak tanggung jawab kamu kayak saya sekarang? Enggak. Makanya sebenarnya itu kan nggak ngelihat aja, nggak tahu aja sebenarnya. Betul Pak? Ya bukan untuk urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, alhamdulillah saya nggak punya utang sebesar pun, alhamdulillah. Tapi kalau urusan untuk pendidikan, untuk urusan dakwah, itu urusan Allah lah. Allah yang nanti akan buka. Allah nanti akan memberikan solusi itu. Karena untuk urusan pondok, urusan pengembangan pendidikan,
untuk urusan dakwah. Saya yakin dan alhamdulillah selama ini ada aja solusinya. Jadi kalau bicara tentang dunia, Pak, nggak akan pun cukupnya. Nggak ada cukupnya. Ya sudah, nikmati aja. Yang penting kita jalankan sunatullah. Selesai. Itu nikmat. Ya, Pak, ya. Tapi kalau kita cuma yang kita lihat dunia, materi, harta, orang yang lebih banyak hartanya dari kita, nggak akan ada syukurnya, nggak akan ada bahagianya, gelisah terus hidupnya, nggak bisa tertawa dia, cemberut di bawahnya, ketemu dia, lu nggak tahu gue lagi susah, itu aja di bawah. Datang ke kita yang diceritain namanya, Pak, datang ke kita yang diceritain namanya, susahnya mulu. Di hati kita, lo cerita susah lu masih gitu, gua lebih parah. Gua nggak cerita aja malu kan gitu loh, Pak. Benar, Pak. Nah, itulah dunia. Jadi urusan dunia ya sudahlah, sunatullah jalankan. Apapun potensi yang Allah berikan pada diri kita, kita maksimalkan, kita optimalkan dalam menjemput rezeki Allah dan mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Insya Allah dapatnya walaupun tidak sebanyak yang didapatkan Messi, kita lebih bahagia dari Messi. Amin gitu loh. Dapatnya walaupun nggak lebih banyak dari Ronaldo, insya Allah kita bisa lebih happy dari Ronaldo, Pak. Iya, Pak, ya? Ya Allah. Kita lihat orang, wah, kemana-mana dikawal sono sini, mau jalannya aja susah, mau makannya aja diperiksa dulu tuh makanan. Ada orang yang model gitu, Pak? Ada. Ya, kita mau nyantai di depan masjid gini-gini enak ya? Bebas. Ayo lebih bahagia siapa, Pak? Lebih bahagia saya lah. Kan hidup itu yang paling bahagia loh. Bahagia dunia, bahagia. Nah, bahagia di dunia Rasul sudah katakan. Cara untuk bahagia dunia sudah gampang kata Rasul. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan materi apapun yang namanya bentuknya dunia, jangan kau lihat kepada orang yang lebih atas darimu. Karena kalau itu terus yang kita lakukan sampai kau mati, kau nggak akan pernah bersyukur atas nikmat Allah. Kenapa? Karena urusan dunia ini sangat erat hubungannya dengan hawa nafsu dan keinginan. Ayo sekarang jawab yang jujur, Pak. Bapak maunya kalau urusan dunia, urusan harta, maunya punya duit berapa sekarang, Pak? Ya banyaknya berapa? Ya cukupnya berapa? Iya kan, Pak? Kan gak ada cukupnya toh, gak ada batasnya toh. Itu urusan dunia. Ayo tanya diri masing-masing. Bapak maunya sekarang kalau punya duit berapa, Pak? Maunya? Ya berapa itu banyaknya? Gak ada cukupnya, gak ada puasnya. Akhirnya lama-lama, Pak, kita menjadi manusia yang gak beradab. Kalau kita gak ada syukurnya, gak ada itu yang namanya adab udah dari diri kita, hilang adab kita udah. Akhirnya kita masuk kepada zaman jahiliyah udah. Peradaban itu udah gak ada lagi udah. Menghalalkan segala macam cara. Ya kan, Pak? Hari ini makan apa, besok makan siapa? Sudahlah, nggak usah disebut lah. Ya kan, Pak? Hilang peradaban dalam kehidupan kita ini udah. Hilang yang namanya akhlak dalam kehidupan kita udah. Hilang yang namanya moral dalam kehidupan kita itu. Dalam dunia kerja hilang yang namanya etika, sudah nggak ada lagi itu, Pak. Ada yang namanya etika, ada yang namanya moral, ada yang namanya akhlak atau adab. Apa sih bedanya? Kalau moral itu hal-hal yang baik dan positif, ya, menurut ukuran, ya, kearifan lokal yang ada di masyarakat, itu namanya moral. Ya, hal-hal yang positif, moral positif, Pak, ya, moral positif, hal-hal yang ukurannya adalah kearifan lokal, itu namanya moral.
Etik kan ada kode etik dokter, kode etik ASN. Apa itu etik? Etik itu biasanya hal-hal yang ukurannya adalah urusan yang bersifat pekerjaan dan profesi. Itu etik, namanya etika. Kalau akhlak atau adab, wah ini dasar, itu semuanya ada Pak. Ya, jadi puncaknya moral, puncaknya etika itu ada dalam moral, dalam apa? Dalam akhlak atau adab. Dan ini pernah kita bahas kan, sering kita bahas apa itu adab. Adab atau akhlak, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, al akhlak qabla ilmi wa fi riwayatil al adab qabla ilmi. Akhlak itu sebelum ilmu. Yang dilihat oleh orang pertama kali kepada kita bukan ilmu kita, bukan kepandaian kita, bukan kecerdasan kita, bukan keintelektualan kita, tapi yang dilihat oleh orang adab dan akhlak kita. Kenapa? Sepandai apapun orang, tinggi bagaimanapun ilmu seseorang, banyak bagaimanapun pengalaman orang, kalau akhlaknya jelek, nggak ada nilainya semuanya itu Pak. Al akhlak kembali. Jadi puncaknya moral, puncaknya etika itu ada pada akhlak. Jadi manusia kalau ini Pak, kalau sudah dia ada rasa ya, puas dengan apapun nikmat yang Allah berikan, nggak ada rasa syukur dengan nikmat apapun yang Allah berikan, jangan heran Pak, hilang sudah peradaban dalam kehidupan manusia itu. Yang terjadi hukum rimba sudah, yang terjadi saling cakar mencakar sudah, yang terjadi saling fitnah menfitnah sudah Pak. Hasud dengki yang terjadi manusia ini Pak. Demi apa? Demi dunia itu, demi harta itu, demi materi itu. Karena dia nggak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Nggak ada itu rasa syukur kepada Allah, itu sudah nggak ada lagi. Padahal banyak orang yang jauh lebih miskin dari dia, banyak orang yang lebih sengsara dari dia, banyak orang yang lebih menderita dari dia. Tapi kalau dia menjadi orang yang bersyukur, selalu yang dilihat dalam masalah harta dan dalam masalah harta dunia, orang yang di bawah dia, subhanallah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Dan nggak ada itu galau, itu nggak ada, ya sudahlah. Yang penting saya sudah menjalankan sunnatullah. Yang penting saya sudah mengoptimalkan, memaksimalkan semua potensi yang Engkau berikan ya Allah. Saya sudah berdoa dalam menjemput rezeki yang Kau sediakan untukku ya Allah. Apapun hasilnya, hanya Engkau yang lebih tahu. Itu yang lebih baik menurutmu ya Allah, untukku ya Allah. Aku belum tentu. Aku inginkan banyak, tapi belum tentu itu lebih baik menurut Engkau ya Allah. Banyak orang Pak ketika susah, oh ibadahnya baik banget, kan miskin, lagi susah, ramahnya bukan main. Jangankan sudah dekat, dari jauh dia udah senyum duluan. Lagi apa Pak? Lagi susah, lagi miskin. Jangankan sholat 5 waktu, oh tahajud tiap malam, duha tiap hari. Lagi susah, lagi miskin. Udah senang dikit. Jangankan sholat tahajud 5 waktunya itu udah bolong-bolong. Tapi bukan orang sini, orang sono. Lagi susah, oh tetangga ramahnya bukan main, lagi belum punya kerjaan, lagi nganggur. Udah punya pekerjaan, pekerjaannya lebih bagus lagi Pak. Ya Allah. Jangankan lagi udah jauh, udah deket pun. Boro-boro negar, kita salam juga dijawab. Tapi orang mana Pak? Orang sono. Jadi belum tentu harta materi yang Allah berikan itu, misalnya banyak, itu belum tentu lebih baik. Misal itu belum tentu baik menurut kita. Maka Allah berikan mana yang terbaik menurut Allah untuk kita, udah selesai. Yang penting kita maksimalkan semua potensi yang Allah berikan. Sunatullah lalui, berdoa, memohon kepada Allah. Seandainya dalam menyebut rezeki ini ya Allah ada rintangan-rintangan ya Allah, singkirkan rintangan tersebut. Seandainya pun terpaksa ada, berikan kemampuan dan kekuatan kepadaku dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut.
nggak ada rintangan juga kadang-kadang nggak nikmat ya Pak ya. Justru dari rintangan itu ada indahnya ya Pak ya. Ada nikmat cerita tersendiri itu. Bahkan bisa menjadi pelajaran kadang-kadang bagi orang setelah kita untuk kita ceritakan bagaimana cara menghadapi rintangan. Subhanallah. Jadi Pak, kalau kita selalu melihat orang yang lebih atas dalam masalah harta dunia materi dan kita capek, nggak ada bahagianya. Karena urusan harta materi dunia itu erat sekali hubungannya dengan hawa nafsu dan keinginan yang nggak ada batasnya. Allah sudah ingatkan, al-haakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Yang namanya takasur, berlomba-lomba banyak-banyakan harta, berlomba-lomba tinggi-tinggian jabatan, itu Allah sudah katakan hal-hakun. Banyak sudah membuat engkau lalai, engkau lupa diri, engkau sudah gak kenal lagi halal haram dan gak akan ada lagi rasa syukur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati kalau engkau ikuti terus yang namanya hawa nafsu, keinginan yang bersifat duniawi itu, sampai kau mati karena Allah nggak akan ada cukupnya, nggak akan ada puasnya, nggak akan berhenti dan nggak akan pernah ada selesainya. Kenapa? Urusan dunia, urusan harta, urusan materi erat hubungannya dengan hawa nafsu dan keinginan. Ayo kita lihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Banyak Pak. Nggak percaya Bapak, nih kalau nggak percaya, rumah sakit umum daerah Cibinong tuh deket, nggak jauh dari sini Pak, nggak sampai 10 kilo. Ya Pak ya, habis ngaji sekarang, kalau ada temen, ada apa, tetangga atau apa yang sedang dirawat di sana Pak, besuk hari ini Pak. Coba kalau nggak percaya Pak, itu banyak orang Pak, apalagi di poli-poli khusus Pak. Ya Allah, ada orang yang mau bernapas harus pakai oksigen. Ya Allah, itu selang nggak pernah harus selalu nempel di hidungnya. Ya Allah, mau makan aja susah. Ya Allah, mau buang air pun ke WC susah. Dan bukan cuma dia yang susah, yang nungguin pun susah. Ya Allah, bukan cuma itu, harus bayar ya Kak, sedikit ya Allah. Kadang-kadang ada orang untuk sehat aja rumah harus dijual. Betul? Benar. Kita alhamdulillah sehat walafiat, badan kita, tubuh kita menghirup oksigen dengan bebas, bergerak ke sana pun bisa, bahkan setelah taklim ini mau lari pagi pun silakan. Betul Pak? Mau makan lontong pun silakan, mau makan ketupat pun silakan. Apalagi nih, mau makan apa yang disediain? Nasi bakar pun silakan. Jangan coba-coba yang di rumah sakit makan nasi uduk, bubur aja garamnya gak ada. Jelas Pak ya? Nah, inilah peradaban. Jadi kalau manusia gak ada syukurnya Pak, hilang peradaban Pak. Hidup ke zaman hukum hutan lagi, udah gak tahu halal gak tahu haram, sudah fitnah sana fitnah sini, sudah ambil sana ambil sini, zolimin sana zolimin sini. Bahkan mending kalau cuma sekedar itu, kalau harus menyingkirkan orang yang menghalangi, ya, yang menghalangi keinginannya, walaupun harus dihabisin, sikat habis, udah gak dipikirin udah. Nah ini penghalang satu-satunya. Maka terjadilah rekayasa hukum. Kalau orang ini penghalang, habisin cara apapun, biaya sampai berapa triliun pun keluarkan. Aparat-aparat penegak hukum bayar. Kalau yang mereka mau berkhianat, ini sebagai penghalangnya, habisin. Bayar tuh bazar-bazar itu. Terjadi Pak, terjadi nggak? Terjadi. Peradaban hilang sudah Pak. Dalam berpolitik peradaban hilang habis. Dalam berekonomi peradaban sudah gak ada lagi.
Di dalam bergaul pun akhlak sudah tidak ada lagi. Bahkan bisa lebih parah dari binatang. Ya Allah. Jelas Pak? Jadi unzuru hilaman huwa asfala minkum wala tanzuru hilaman huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Dalam urusan harta, urusan materi, lihatlah orang yang lebih di bawah darimu. Jangan sekali-sekali kau, apalagi sering yang kau lihat hanya orang yang lebih di atas tadi. Kalau engkau selalu melihat orang yang di atas darimu dari urusan harta materi, sampai kapanpun kau tidak akan pernah bersyukur dan tidak akan pernah merasa ridho dan puas nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan, padahal begitu banyak, tapi kau sepelekan, kau enggak anggap. Yang mengerikan bukan cuma tidak bersyukur nikmat, yang mengerikan enggak ada puasnya, enggak ada cukupnya, enggak ada bahagianya, enggak ada tenangnya dalam kehidupan. Ya Pak ya, ya udah, mau tidur nyenyak enggak bisa. Yang dipikir besok makan apa ya? Udah dapat, besok makan siapa ya? Itu aja udah. Jadi penghalang satu ini susah banget ini. Gimana cara nyingkirinnya ya? Itu aja Pak. Gak ada tenangnya, gak ada cukupnya, gak ada puasnya. Sudah di atas pun, karena ketika dia menjabat, ketika dia di atas masih tetap rakus, gak ada rasa syukurnya, gak ada itu peraturan dilabrak semua Pak. Akhirnya takut mau mengakhiri jabatannya Pak. Betul Pak? Itu di mana itu Pak? Di negeri anak rantau. Udah di atas pun Pak, takut mengakhiri jabatannya. Kenapa Pak? Kenapa? Karena khawatir nanti udah gak menjabat, habis gua. Ya Allah, gak ada bahagianya, gak ada rasa syukurnya, dan gak ada puasnya. Yang ada hanya gelisah, yang ada hanya galau, yang ada hanya stres. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang mengisi peradaban ini dengan akhlak karimah, dengan selalu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, hatimu menerimanya penuh dengan ridho dan puas, lidahmu selalu memuji Allah minimal alhamdulillah, dan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin anugerah-anugerah nikmat-nikmat itu digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, di jalan yang tidak menghalalkan segala macam cara. Allah katakan la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Tapi wala in kafartum, jika engkau tidak bersyukur, kau kufuri nikmat ini, ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku yang menantimu begitu dahsyat dan begitu pedih. Ingat nikmat Allah itu Pak, begitu banyak, sehingga Allah dalam surat Ibrahim juga ayat 34 mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan, bahkan yang sedang Allah berikan kepada engkau, bahkan yang Allah akan berikan kepada engkau, kau tidak akan pernah mampu menghitung berapa banyak dan berapa tinggi nilai nikmat yang Allah berikan tersebut, yang menunjukkan rasa cinta dan sayang Allah kepada engkau. Nah, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, sehingga nikmat itu ditambahkan kepada kita. Ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita tutup. Ayo, monggo silakan. Jadi saya mencoba memahami yang diberikan kajian Ustaz. Ya. Jadi antara moral, etika dan akhlak, ternyata akhlak adalah puncaknya. Karena dia bukan hanya melihat secara lahir, tapi juga batin. Dan tidak secara parsial. Tidak secara parsial. Kalau moral kan parsial loh. Baik menurut budaya di satu tempat belum tentu baik menurut budaya di tempat lain.
Itu moral. Jadi moral itu acuannya adalah kearifan lokal yang ada di satu masyarakat. Makanya itu Rasul diutus oleh Allah itu, ya, apa kata Rasul? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah ini untuk membawa syariat, untuk membawa risalah, ya, supaya akhlak mulia ini betul-betul sempurna dan betul-betul terbentuk dalam kehidupan umat manusia. Gitu loh. Makanya itu Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, menyampaikan risalah kepada umat manusia, dan engkau langsung, kata Rasul, yang menjadi contoh dan tauladan dari risalah yang kau sampaikan itu, kecuali kata Allah rahmatan lil alamin. Bagaimana bisa tercipta rahmat dan kasih sayang dalam kehidupan yang ada di alam semesta. Jadi rahmatan lil alamin itu, maaf ya Pak ya, bukan kita meremehkan ABCD, hanya bisa tercapai dengan akhlak karimah. Jadi kalau adab itu satu, kemudian akhlak itu kumpulan dari adab-adab Semua Pak. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah, bagaimana kita berakhlak dengan kitab suci, bagaimana kita berakhlak dengan alam semesta, bagaimana kita berakhlak dengan binatang, itu ada etikanya semua. Ada akhlaknya semua. Kan udah kita bahas. Akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk dalam hal ini terutama manusia. Jika sesuai apa yang ada di hatinya, pikirannya, pernyataannya, perbuatannya, kebiasaannya, karakter dan sikapnya manusia ini sebagai makhluk dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan akhlak karimah, akhlak mulia. Tapi kalau sudah bertentangan, enggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, lahirlah yang namanya akhlak tercela, yang dalam bahasa agamanya disebut akhlak mulia, husnul khuluq, akhlak tercela, su'ul khuluq. Dan ada satu rumusan, su'ul khuluqi yu'di. Biasanya akhlak tercela itu menular. Dan menular itu cepat sekali Pak, bisa mungkin lebih hebat dari corona. Akhlak jelek itu. Maka jangan dibiasain akhlak jelek itu Pak, akhlak buruk itu. Oh, menular Pak. Coba lihat sekarang, kenapa sekarang masyarakat kita ini udah egonya tinggi Pak. Cueknya bukan main. Karena yang dipertontonkan oleh pabrik-pabrik figur di negeri ini. Korupsi itu sudah menjadi hal yang biasa. Pakai baju oranye, ada. Itu udah biasa Pak. Iya kan Pak ya? Ngebohong itu udah nggak malu lagi Pak. Betul nggak Pak? Ya Allah, ngebohong itu udah nggak malu lagi. Janji palsu itu udah nggak malu lagi Pak. Cuek aja dia Pak. Memalsukan identitas itu sudah bukan aib lagi sekarang Pak. Ini yang terjadi pada masyarakat ini. Gimana akan terjadi, maaf, akan wujud peradaban yang mulia dalam kehidupan satu bangsa kalau para petinggi-petinggi dan para orang-orang yang mestinya jadi tauladan justru menunjukkan yang tidak baik kepada rakyatnya. Oke Pak ya? Ada lagi Bapak-bapak? Cukup? Oke, kalau begitu udah cukup, saya tutup kajian hari ini. Ya, sebentar saya baca. Saya salam dulu. Oh iya. Saya dulu yang salam. Jangan saya dulu yang salam ya Pak. Supaya saya dianggap menjadi, bukan supaya saya dikatakan juga orang beradab. Kalau saya nggak salam dulu ya namanya nggak beradab ya Pak ya. Datang salam pulang aja begitu, nggak beradab namanya Pak ya. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah memberikan penerangan, iluminasi kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan
banyak informasi yang penting untuk menjalani kehidupan dunia yang penuh kompleksitas ini. Pengajian dengan cara berdialog, berdialektika akan membuat kita saling menerima informasi satu sama lain, dan tentunya hal ini sangat lebih efektif bagi kita untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh Bapak Kiai yang telah memberikan tausiah dan kajian. Sekian dari DKM, saya mengucapkan terima kasih pada kehadiran bapak-bapak dalam kajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa yang buka? Ini belum di